Satgas PKH menyegel ratusan hektar lahan sawit di kawasan KPHP Limau Hulu, Sarolangun. Camat Sungai Bahar terancam diberi sanksi kode etik. Wakil Menduk Bangga RI meninjau kondisi keluarga beresiko stunting di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Rabu 20 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih diguyur hujan ringan hingga sedang. Namun 2 kabupaten yakni Tanjung Jabung Barat dan Tebo memiliki potensi hujan yang masih rendah dan perlu diwaspadai terhadap resiko karhutlah. Berdasarkan analisis dan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Meski demikian, saat ini Provinsi Jambi berada di musim kemarau, yang diperkirakan berlangsung hingga September 2025. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, hujan yang terjadi saat ini masih berkategori ringan hingga sedang. Namun dari 11 kabupaten kota di Jambi, potensi hujan di Tanjung Jabung Barat dan Tebo masih terbilang rendah. Sehingga kewaspadaan terhadap karhutlah harus terus ditingkatkan agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga 1 pekan ke depan. Sebelumnya kami dari BMKG selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca, baik harian, 3 harian, mingguan, dasaran ataupun bulanan. Terkait perakiraan cuaca beberapa hari kemarin dan ke depan, memang pada bulan Agustus ini untuk wilayah Provinsi Jambi sebagian besar masih pada musim kemarau. BMKG Provinsi Jambi akan terus melakukan pemutakhiran data dan perkiraan cuaca agar upaya antisipasi bencana dapat dilakukan lebih dini, terutama oleh stakeholder terkait. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyegel ratusan hektar lahan sawit di wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berada di kawasan hutan tanaman industri atau HTI dalam wilayah KPHP Limau Hulu, Kabupaten Sarolangun. Penertiban dilakukan sebagai langkah tegas terhadap aktivitas penanaman kelapa sawit yang dinilai melanggar izin dan fungsi kawasan hutan. Kepala Unit Pelaksana Teknis KPHP Limau Hulu, Sarolangun, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Arba'in mengatakan, 2 perusahaan yang lahannya disegel berada di Kecamatan Cerminan Gedang. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Gading Karya Makmur dan PT Hijau Arta Nusa atau HAN yang telah dipasang pelang larangan beroperasi oleh tim Satgas PKH. Dalam proses penertiban, KPHP Limau Hulu hanya bertindak sebagai pendamping Satgas PKH dan belum memiliki data valid terkait luas lahan sawit yang disegel. Arba'in menjelaskan, tanaman kelapa sawit merupakan komoditas non-hutan yang tidak diperbolehkan ditanam di kawasan HTI. Untuk itu, negara akan mengambil alih lahan tersebut agar dikembalikan kepada fungsi hutan sebagaimana peruntukannya. Satgas ini kan dia mencari lahan-lahan yang memang kawasan hutan yang dikuasai oleh perusahaan. Nanti itu yang tidak berizin, tidak legalitas yang tidak jelas, itu yang disita. PT Gading itu ada 27.000 sama PT Han itu ada 10.000. Kedepannya Satgas PKH tidak hanya akan menertibkan lahan sawit di kawasan HTI, tetapi juga akan menyasar kawasan hutan yang disalahgunakan untuk aktivitas tambang ilegal atau peti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi lainnya, kondisi rumah tahanan negara kelas 2B Kota Sungai Penuh saat ini telah melebihi batas kapasitas maksimal. Seharusnya, rutan ini hanya menampung 95 orang warga binaan, namun jumlahnya telah melonjak menjadi 228 orang. Beginilah kondisi terkini rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh yang telah mengalami over kapasitas penghuni. Jumlah maksimal warga binaan di rutan kelas 2B hanya 95 orang. Dan kondisi saat ini telah melebihi 3 kali lipat dari kapasitas ideal. Bupati Kerinci Monadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rutan tambahan di Kabupaten Kerinci. Namun pembangunan tersebut terkendala karena adanya proses ganti rugi tanaman tumbuh yang belum tuntas. Untuk membangun rutan tambahan, setidaknya diperlukan lahan seluas 5 hingga 7 hektar. Kapasitas kita tidak salah tadi 95 ya. Sedangkan warganya ini lebih dari 200, artinya sudah over kapasitas. Harapan kami sedang berunding dengan Pak Wali Kota di mana letak lokasi. Dulu pernah ada, di zaman dulu sudah ada, tetapi masih ada permasalahan ganti rugi tanaman tumbuh. Ya, tapi nanti kita lihat ke depannya. Waktu mohon maaf ketika Pak Menteri Yusril datang, Pak Menteri menyampaikan, Menteri Koordinator datang ke Kerinci juga menyampaikannya demikian. Ya, salah satu memang kita adalah terkendala oleh lokasi. Hingga saat ini usulan penambahan rutan di Kabupaten Kerinci telah diajukan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah daerah masih terus mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan rutan tambahan di Kabupaten Kerinci. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. 6 orang warga binaan lapas narkotika kelas 2B Muara Sabah menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2025. Mereka diharapkan kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan tekad untuk berkontribusi positif. Suasana haru dan penuh harapan mewarnai pemberian remisi di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabah. Ratusan narapidana mendapatkan pengurangan masa tahanan dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kasih Binadik Lapas Dedi Antoni menyampaikan, sebanyak 512 orang warga binaan mendapatkan remisi umum dengan 1 orang langsung bebas. Sementara itu, remisi dasawarsa yang merupakan remisi khusus diberikan dalam rangka peringatan Asta Dasawarsa atau setiap 10 tahun sekali. Sebanyak 527 orang mendapatkan remisi ini dan 5 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online melalui sistem database pemasyarakatan atau SDP tanpa dipungut biaya dan dijamin transparan. Tak hanya remisi, program-program pembinaan di dalam lapas seperti keterampilan kerja, keagamaan, dan pendidikan dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga binaan. Untuk sisa masa tahanan mereka itu tinggal beberapa bulan lagi, karena untuk yang mendapatkan itu remisi dasawarsa 2 itu tinggal ada yang 2 bulan lagi, ada yang 1,5 bulan lagi. Remisi ini diharapkan menjadi titik balik bagi para warga binaan untuk melakukan introspeksi dan membangun masa depan yang lebih baik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Setelah viralnya insiden pertunjukan drum band pelajar MTS Negeri 7 Muara Jambi yang gagal tampil maksimal saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tim Majelis Kode Etik ASN Pemkab Muara Jambi memanggil Camat Sungai Bahar untuk dimintai klarifikasi. Tim Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah memanggil Camat Sungai Bahar. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati terkait kekecewaan para pelajar MTS Negeri 7 yang penampilannya terganggu saat upacara HUT Kemerdekaan. Baru saja memulai aksi drum band, tiba-tiba lagu ulang tahun menggelegar melalui sound system menutupi iringan musik mereka. Pertunjukan pun kacau dan puluhan pelajar terlihat sedih dan menangis. Insiden ini terjadi pada peringatan Hari Kemerdekaan di Kecamatan Sungai Bahar pada Minggu lalu. Sekretaris Daerah Muara Jambi Budi Hartono mengatakan, camat dimintai keterangan secara langsung oleh tim Kode Etik. Ada sanksi yang kita berikan, Pak? Ya, ada sanksi ya. Kita pelajari itu di perbub kita, ada sanksi yang akan kita berikan dalam waktu
2-3 hari ini akan ada langsung dari keputusan Bupati. Setelah memberikan klarifikasi kepada tim kode etik, Camat Kecamatan Sungai Bahar Agus Riyadi mengatakan lagu ulang tahun yang diputar sebagai kejutan baginya ini merupakan di luar protokoler acara kemerdekaan, mengingat tanggal lahir dirinya pada 16 Agustus. Atas peristiwa tersebut, Camat meminta maaf kepada kepala sekolah, wali murid, dan pelatih. Mohon maaf sekali, itu akhirnya menjadi keributan, dan saya dari dalam lubuk hati yang paling dalam menyampaikan permohonan kepada drum band MTS Negeri 7. Peristiwa ini juga menjadi viral di media sosial dan mendapat respon luas dari warganet yang mengungkapkan simpati atas kecewa dan tangis pelajar MTS Negeri 7 Sungai Bahar. Asam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendirian Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi telah mencapai target. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini. Wakil Menduk Bangga Republik Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengecek langsung kondisi keluarga berisiko stunting di Kota Jambi. Kunjungan ini untuk memastikan program gerakan orang tua asuh cegah stunting berjalan efektif di tengah masyarakat. Rabu siang, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka meninjau langsung kondisi ibu hamil di RT 6 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya, Wamenduk Bangga juga berkunjung ke Puskesmas Rawasari untuk melihat langsung proses imunisasi balita di bawah usia 2 tahun yang memiliki berat dan tinggi badan di bawah standar usia. Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menegaskan, pencegahan stunting harus dimulai sejak fase awal kehamilan hingga masa balita. Pemberian gizi yang cukup dan tepat adalah kunci dalam menuntaskan masalah stunting secara berkelanjutan. Hari ini sebetulnya yang dilakukan adalah bagaimana kita melihat langsung evaluasi pelaksanaan dari program-program. Ini kan program pemerintah, program prioritas Pak Presiden, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Ini tujuannya adalah untuk bagaimana kita mencapai asta cita Presiden, terutama asta cita yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga untuk asta cita yang keenam, pencegahan kemiskinan. Nah, ini semua dilakukan dengan berbagai program prioritas Pak Presiden, mulai dari sekolah rakyat, MBG, cek kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk di kementerian kami, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, kami telah berkoordinasi dan melakukan MOU dengan BGN untuk melakukan apa yang dinamakan pendistribusian makan bergizi gratis khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Upaya pencegahan stunting merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pencegahan stunting tidak dapat ditunda hingga anak lahir. Langkah nyata harus dimulai sejak fase kehamilan hingga usia balita. Selain itu, peran strategis program orang tua asuh juga dinilai efektif untuk mendorong perubahan nyata. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Muafiq Aziza, bersama juru kamera Muhammad Al-Adli yang saat ini sedang berada di lokasi. Halo, selamat sore Muafiq, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Amsol dan juga saudara. Memang stunting saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, di mana data menunjukkan bahwasanya anak yang mengalami stunting itu memiliki keterhambatan pertumbuhan fisik dan juga mengalami keterhambatan dalam pola berpikir. Maksud kami adalah kecerdasan menjadi terganggu dan tidak maksimal jika dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting. Tentunya hal ini dapat menjadi ancaman serius dalam pencapaian generasi Indonesia Emas 2045 dan tentunya juga ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting tidak bisa ditunda hingga anak lahir, namun dapat dilakukan sejak fase kehamilan.
tes kesehatan secara rutin dilakukan oleh ibu hamil, kemudian juga pemeriksaan yang rutin ke pihak kesehatan dan juga pola asuh yang tepat itu dapat menjadi langkah penting untuk mencegah stunting agar nantinya pertumbuhan anak dapat terjamin. Dan untuk menjawab tantangan ini, saudara, tadi siang Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagus, meninjau secara langsung keluarga yang berisiko stunting di Kota Jambi, tepatnya di RT 6, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Berajo, di mana dalam kesempatan itu Wamen melakukan kunjungan dan juga berdialog secara langsung dengan ibu hamil dan juga menanyakan kondisi kehamilannya. Ia juga berpesan untuk tetap melakukan pemeriksaan secara rutin, kemudian juga menjaga asupan gizi dan juga sangat penting untuk tetap memantau kesehatan secara berkala selama proses kehamilan. Isyana Bagus Oka juga tadi siang berkunjung secara langsung ke Puskesmas Rawasari, di mana ia meninjau pelaksanaan imunisasi dan juga memantau balita yang berusia kurang dari 2 tahun yang memiliki berat dan juga tinggi badan di bawah standar. Menurutnya langkah nyata sejak fase kehamilan meliputi pemenuhan gizi seimbang, kemudian juga rutin mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Selain dari keluarga, saudara, untuk program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting juga memiliki peran yang sangat penting, di mana program ini memberikan edukasi secara langsung kepada orang tua yang kurang memahami tentang stunting, kemudian juga sekaligus mengedukasi mengenai pola asuh yang sehat, bagaimana cara menjaga anak agar nantinya dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari stunting. Namun Isyana juga tidak menutup mata bahwasanya memang ada banyak sekali tantangan besar dalam implementasi program pencegahan stunting ini, di mana salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya gizi sejak dini, apalagi dalam fase kehamilan, kemudian juga keterbatasan sumber daya kesehatan di lapangan. Oleh karena itu memang dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif, baik melalui sosialisasi maupun edukasi berkelanjutan kepada masyarakat yang memiliki pemahaman kurang tentang stunting. Ia juga menegaskan bahwasanya pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam upaya untuk menangani stunting ini, di mana pemerintah pusat itu memberikan dukungan program dan juga kebijakan, sementara pemerintah daerah memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat. Sinergi inilah nantinya diharapkan dapat mendorong penanganan stunting secara holistik dan juga terintegrasi. Dalam pernyataannya, saudara, Isyana juga menegaskan bahwasanya pencegahan stunting ini merupakan bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana program ini menekankan pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bangsa. Dengan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, pihak kesehatan dan juga keluarga, harapannya nanti Indonesia untuk menuju generasi emas 2045 dapat terbebas dari stunting yang saat ini menjadi permasalahan serius. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Amsol kembali ke studio. Baik, terima kasih Muafiq Aziza atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jambi memastikan kuota Koperasi Merah Putih telah memenuhi target. Hingga saat ini jumlah Koperasi Merah Putih di Jambi telah mencapai 1.858 unit yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Johnson Siagian mengatakan pencapaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis kelompok. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi program strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan tercapainya target ini, Koperasi Merah Putih di Jambi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan, transparansi, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota. Kementerian Hukum Jambi terus berkomitmen mendorong pertumbuhan Koperasi Merah Putih melalui pendampingan dan pengawasan berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol gerakan ekonomi kerakyatan, tetapi juga menjadi wadah penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Koperasi Merah Putih di kantor di provinsi ya.
Jambi udah berjalan ya. Dari semuanya itu berapa kemarin? 1858 Koperasi Merah Putih atas dukungan dari Kantrolaya maupun notaris, sehingga Koperasi Merah Putih ini berjalan ya. Jumlah Koperasi Merah Putih di Jambi telah mencapai 1.858 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Kerinci menjadi wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak yakni 282 unit. Azhar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai penerima program Sekolah Rakyat. Namun hingga kini Pemkab Sarolangun masih menunggu petunjuk teknis untuk memulai pelaksanaan dan pembangunan fisik sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan siap mendukung penuh program sekolah rakyat. Salah satunya dibuktikan dengan telah disediakannya lahan sesuai permintaan kementerian terkait untuk pembangunan fisik sekolah rakyat. Namun sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Sosial masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Arsyad, mengatakan, sekolah rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kabupaten Sarolangun berkomitmen menyediakan fasilitas dan lahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu dimulainya pembelajaran karena masih menunggu keputusan dan petunjuk resmi dari tingkat pusat. Sebenarnya untuk sekolah rakyat di provinsi tertentu itu sudah ada yang operasional, sudah ada yang sudah mulai penerimaan murid di tahun ajaran ini. Akan tetapi untuk Sarolangun kita masih menunggu unit terbaru lagi, sehingga sampai kapan untuk dibangun dan dimulainya kita belum berkoordinasi lagi untuk pembangunan daripada sekolah rakyat ini. Namun untuk Kabupaten Sarolangun jelas siap membangun dan menerima sekolah rakyat. Pemkab Sarolangun menargetkan di tahap awal sedikitnya 700 siswa dapat ditampung melalui program ini dari jenjang SD, SLTP hingga LSTA. Program sekolah rakyat diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu termasuk masyarakat miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan yang layak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TP PKK Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis peningkatan kompetensi para kader. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, TP PKK Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis peningkatan kompetensi tahun 2025. Peningkatan kapasitas kader dan pengurus TP PKK ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran PKK di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, TP PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan manusia sejak dini yang terangkum dalam 10 program pokok PKK. Hal ini disampaikan saat mewakili Gubernur Jambi Al-Haris dalam pembukaan BIMTEK Peningkatan Kompetensi TP PKK Provinsi Jambi tahun 2025. Johan Syah menegaskan TP PKK tidak hanya menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup keluarga, tetapi juga garda terdepan dalam memperkuat ketahanan keluarga yang merupakan pondasi utama membangun bangsa. Untuk itu dukungan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas kader dan pengurus TP PKK menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran PKK di tengah masyarakat. TP PKK juga didorong menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam mensukseskan program makan bergizi gratis yang saat ini digencarkan pemerintah pusat. Hari ini saya mewakili Pak Gubernur dalam rangka pembukaan BIMTEK bagi pengurus PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Nah, program ini adalah dalam rangka untuk peningkatan kompetensi ya bagi kader Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Ini kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam rangka untuk menyelaraskan, kemudian menyamakan persepsi bagaimana program-program 10 program pokok PKK ini bisa berjalan dengan baik. Dengan kondisi
ekonomi yang saat ini lagi perbaikan baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, tentu peran PKK ini sangat penting dalam rangka mendorong bagaimana menumbuh kembangkan pendapatan keluarga melalui program-program PKK ini. Seperti saya sampaikan tadi, kita ada program makan bergizi gratis, dan ini kan memerlukan program ketahanan pangan. Nah, program ketahanan pangan ini bisa dikerjasamakan nanti dengan dapur SPPG yang berada di kabupaten kota, khususnya di kecamatan di kabupaten kota. Ini salah satu program. Kemudian juga target MBG ini juga kan bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui dan anak-anak balita. Ini salah satu program yang selaras dengan program 10 program PKK. Kita harap ini dapat berjalan dengan baik. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, kegiatan BIMTEK ini ditargetkan memperkuat pengetahuan dan pemahaman kader terhadap 10 program pokok PKK, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi hingga isu-isu aktual lainnya. Sehingga pelaksanaan program TPPKK dapat berjalan maksimal dan selaras dengan kebijakan pemerintah, baik program Jambi Mantap maupun Asta Cita yang diusung Presiden. Mensukseskan Asta Cita Presiden sesuai dengan tupoksi PKK, kita perlu kolaborasi kerjasama dengan OPD-OPD terkait dan semua tadi hadir secara langsung dan sebagian mewakili, dan semoga kedepannya gerakan PKK lebih dirasakan manfaatnya untuk masyarakat di seluruh Provinsi Jambi. Maka hadir ini kader-kader yang juga nanti akan membina secara berjenjang sampai ke bawah, sampai ke desa, bahkan sampai ke dasawisma malah ya. Dan secara langsung dari seluruh ketua tim penggerak PKK memang harus turun juga langsung ke dasawisma. Tidak hanya mengandalkan ketua tim penggerak PKK kecamatan dan ibu ketua tim penggerak PKK desa, tapi secara langsung. Namun tentu saja diharapkan ketua di semua tingkatan benar-benar menguasai tentang gerakan PKK dan menjalankan program-program yang sudah direncanakan baik provinsi maupun pusat. Dan silakan ada kearifan lokal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan harus peka terhadap isu-isu terkini. Kegiatan ini juga menjadi wadah temu kader PKK Kabupaten Kota seprovinsi Jambi guna meningkatkan kebersamaan, menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas SDM kader PKK agar menjadi kader yang mantap dan handal. Pemahaman terhadap penguatan kelembagaan TPPKK sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. BIMTEK Peningkatan Kompetensi TPPKK Provinsi Jambi tahun 2025 diikuti oleh perwakilan kader dan pengurus TPPKK dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Randy Arta, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang hasil penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Tekmin alias Ameng Kumis. Sidang lanjutan kasus TPPU narkotika kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi, Kejaksaan menghadirkan 2 orang saksi dari Mabes Polri yakni Novan dan Yudo. Kedua saksi memberikan keterangan terkait proses penangkapan terdakwa serta penyitaan sejumlah aset milik terdakwa yang berada di Jambi. Penasehat hukum terdakwa Arif Pribadi mengungkapkan, saksi yang dihadirkan belum memberikan keterangan yang menguatkan sebab mereka hanya menerima pelimpahan berkas dari penyidik. Kalau saksi tadi itu dari Subdit 5 Baris Krim Polri, dia cuma menerangkan masalah serah terima BB dari Subdit 3 Baris Krim Polri. Jadi mereka cuma mengamankan barang buktinya saja berupa uang, sertifikat, kendaraan, itu aja tadi. Sidang dijadwalkan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi. Azhar, TVRI Jambi melaporkan.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Kabupaten Muaro Jambi. Dalam insiden ini, sopir truk bermuatan nanas mengalami luka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beginilah kondisi truk yang ringsek setelah menabrak truk tanpa muatan yang berada di ruas Jalan Lintas Sumatera Barat menuju Jambi. Tepatnya di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan truk bermuatan nanas dengan nomor polisi 9127S rusak parah. Sopir truk yang diketahui bernama Hiti mengalami luka di bagian kaki dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Sementara truk tanpa muatan dengan nomor polisi B9395KXU tidak mengalami kerusakan, serta bagian yang ditabrak merupakan bak belakang truk. Menurut keterangan Banit Gakum Polres Muaro Jambi, Bahyogi Sialagan, kecelakaan bermula saat truk tanpa muatan berhenti karena ada kendaraan di depan yang berbelok kanan menuju lorong perumahan. Namun diduga jarak antara dua truk terlalu dekat sehingga truk bermuatan nanas tidak dapat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang truk di depannya. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu pagi ini ditangani langsung oleh unit Laka Lantas Polres Muaro Jambi. Sementara kondisi supir dari truk ini mengalami luka pada kaki. Untuk info sementara dibawa ke Rumah Sakit Raden Matahir. Kemudian peristiwa ini terjadi karena mobil truk box tronton sedang berhenti karena ada mobil yang hendak belok ke lorong perumahan. Kemudian mobil truk Hino yang A127 ini tidak dapat menjaga jaraknya sehingga menabrak bagian belakang mobil truk. Kepolisian mengimbau seluruh pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat melintasi ruas jalan yang padat penduduk. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, sebagian lahan persawahan di Kabupaten Muaro Jambi kini memasuki masa panen. Petani berharap agar harga gabah tetap stabil agar mereka tetap mendapatkan keuntungan. Ladang persawahan di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah memasuki masa panen dan sebagian lainnya mendekati panen raya. Dengan hasil panen yang meningkat, petani berharap harga gabah tidak mengalami penurunan saat panen raya tiba. Salah seorang petani, Ibrahim, mengatakan pada musim tanam tahun ini hasil panennya mencapai 1.500 kg per hektar. Sebelumnya hasil panen hanya berada di kisaran 1.000 kg. Peningkatan hasil panen terjadi karena tanaman padi miliknya tidak banyak diserang hama dan saat berbuah diguyur hujan yang menyuburkan tanaman. Meski hasil panen meningkat, Ibrahim enggan menjual gabahnya kepada tengkulak karena harga yang ditawarkan di bawah Rp13.000 per kilogram. Lagi rencana mau nanam tuh? Kalau cepat, nanam lagi. Nanam lagi ya? Cepat ya. Ini luas berapa hektar? Ini 1,5 hektar. 1,5 hektar. Sudah berapa lama kita nunggu ini tuh? Ini berapa bulan lah, cuma 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan panen. Pasca panen di bulan Agustus, petani di Desa Pematang Pulai berharap dapat kembali melakukan tanam kedua pada tahun ini. Mereka berdoa agar lahan sawah tidak tergenang banjir saat musim tanam berikutnya. Sejauh ini kendala utama yang dihadapi petani untuk melaksanakan oplah atau tanam 2 kali setahun adalah kondisi sawah tada hujan yang rawan banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang musim tanam, petani di Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun mengeluhkan serangan hama keong racun yang kian meresahkan. Hama keong racun mengancam pertumbuhan tanaman padi di masa awal musim tanam. Meski cara penanganannya terbilang mudah, para petani mengaku kewalahan karena perkembangbiakan hama ini sangat cepat dan masif. Salah seorang petani, Heri, mengatakan, hama keong racun biasanya muncul saat pengairan sawah dimulai dan lahan terisi air secara merata. Untuk mengurangi serangan hama, para petani terpaksa mengeringkan lahan sawah terutama saat menyemai bibit. Akibatnya bibit padi harus ditunda penanamannya hingga berusia lebih tua. Heri menjelaskan, bibit yang masih muda lebih rentan diserang hama keong racun yang dapat merusak batang dan daun tanaman. Jika tidak segera diatasi,
Petani terancam gagal tanam dan mengalami kerugian secara material. Yang jelasnya kiong ini sangat mempengaruhi tanaman lah yang jelasnya. Cuma kita itu juga kewalahan juga untuk mengalahnya kan. Pakai aku, secara pribadi kita tidak mampu. Para petani mengharapkan dinas terkait untuk turun tangan mencari solusi mengatasi serangan hama keong racun yang telah mewabah di lahan sawah mereka, agar musim tanam padi di ratusan hektar lahan milik masyarakat dan kelompok tani di Desa Batin Pengambang tidak terhambat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Resin adalah bahan alami berupa cairan dari getah pohon yang kental dan dapat mengeras. Di tangan salah seorang perempuan kreatif di Jambi, resin diubah menjadi berbagai produk aksesoris cantik yang memiliki nilai jual tinggi. Setiap perjalanan kita itu adalah sebuah cerita yang ingin kita abadikan dalam bentuk lain. Kalau mungkin selama ini dalam bentuk foto dan lain-lain. Nah, untuk dia long lasting itu kita bisa bantu pakai resin. Dan selain itu, resin itu juga sifatnya itu sangat fleksibel dan dia bisa untuk kedepannya itu untuk apa aja gitu. Jadi kenapa resin itu karena nanti kedepannya itu akan panjang masih perjalanannya bisa diapain aja. Resin ini memberikan hasil akhir yang mengkilap dan tahan lama, sehingga produk-produk yang dihasilkan tidak hanya indah tetapi juga berkualitas tinggi. Beberapa produk yang dibuat seperti gantungan kunci, hiasan meja, case handphone, jam dinding, dan beberapa produk yang dibuat sesuai permintaan customer. Sementara untuk pemasaran produk, yakni memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan secara online, serta ikut serta di beberapa pameran untuk penjualan secara offline. Meski produk berbahan resin belum banyak dikenal oleh masyarakat, namun Yeni yakin produk ini akan tetap mampu bertahan dan bersaing dengan berbagai produk kerajinan lainnya. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.